Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, kita telah pada bab yang lalu membahas tentang toharoh ya, atau bersuci, cara-cara bersuci. Pada materi selanjutnya bab 4 yaitu mempererat ukhuwah dengan salat berjamaah. Ya, kenapa salat berjamaah bisa mempererat ukhuwah? Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Jadi dengan salat berjamaah karena bersama-sama, jadi persaudaraannya pun terjalin. Biasanya kalau di luar pandemi dulu setelah salat berjamaah biasanya kita bersalam-salaman. Itulah salah satu hikmah kenapa salat berjamaah itu meningkatkan ukhuwah ya atau persaudaraan. Kemudian keutamaan salat berjamaah juga ya pahalanya lebih besar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Salatul jamaah afdalu ala salatil fardhi bi sab'i wa ishrina darajah. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Bayangkan 27 derajat ya. Jadi makanya kita harus salat berjamaah ya. Kalau tidak bisa salat berjamaah di masjid atau mushola, bisa di rumah. Yang penting salat berjamaah. Kalau kita melaksanakan di masjid atau di mushola, maka pahalanya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena pahala perjalanan kita ya semakin jauh menuju tempat ibadah itu, maka semakin besar pahala yang kita peroleh. Kemudian semakin banyak jamaah yang ikut salat berjamaah dengan kita, maka semakin banyak saudara kita. Makanya dianjurkan ya, fardu kifayah hukumnya ya, wajib kifayah untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian salat berjamaah itu yang penting syaratnya ada imam ya, ada makmum ya. Jadi yang penting ada imamnya, ada makmum ya. Apakah boleh perempuan jadi imam? Boleh perempuan jadi imam, tapi jamaahnya hanya perempuan sahaja ya. Kalau nyelip sih kok banci misalnya atau laki-laki maka tidak sah ya, kecuali kalau imamnya laki-laki ya, maka jamaahnya boleh laki-laki, boleh perempuan ya. Kemudian syarat makmum ya, makmum itu orang yang mengikuti salat berjamaah ya, niatlah seperti imam ya. Kemudian gerakannya pun harus sama dengan imam, tidak boleh mendahului imam ya. Kemudian berada dalam satu tempat ya, misal rumah kita ini sebelah masjid ya, kita salat jamaahnya dari rumah baiklah pas Jumatan ya, tidak bisa, harus satu tempat atau satu ruangan ya. Kemudian dalam salat berjamaah ada istilah masbuk ya. Apa itu masbuk? Masbuk itu adalah jamaah yang terlambat ya. Maka bagaimana cara salatnya ya? Maka apabila Bapak praktekkan sedikit ya, kalau kita pas datang sholat imamnya sudah Allahu Akbar ya, kita baru datang, maka kita baca niat usolli fardhu maghribi makmuman ta'ala Allahu Akbar, langsung kita ruku. Kalau kita masih bisa ruku bersama-sama dengan imam ya, kalau kita masih bisa ruku bersama-sama dengan imam, maka kita tidak ketinggalan pada rakaat itu. Namun apabila kita datang ya posisinya sudah lewat ruku, maka kita ketinggalan satu rakaat. Misalnya kita datang pas imamnya sedang sujud ya, langsung kita baca niat sholli fardhul maghribi misalnya kan, ma'umman kala Allahu Akbar, langsung kita ikut sujud ya, ikut sujud, tak pakai ruku lagi ya. Jadi itu tata cara salat berjamaah. Terus bagaimana apabila kita temui misalnya pas kita datang ya, kita terlambat nih masbuk, imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya, apakah kita bisa berjamaah dengan imam tersebut? Ya tentu tidak bisa lagi ya, kecuali kalau ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya, ada jamaah di pinggir yang berdiri, oh ternyata dia tadi terlambat juga, masbuk juga, maka kita bisa berjamaah dengan jamaah yang terlambat tadi.
atau yang masbuk tadi dengan cara menyentuh bahunya sedikit dengan 2 jari, ya, sentuh aja sedikit ini, ya, asal terasa. Jadi itu kode apabila kita ingin berjamaah dengan orang tersebut, ya. Jangan pula dijolak sampai jatuh, ya. Ya, cukup disentuh saja yang penting terasa. Ya, nanti apabila dia paham tentang agama, dia akan mengeraskan bacaannya. Dia jadi imam jadinya, ya. Kemudian sebagai imam, ya, imam tuh harusnya yang cari yang bacaannya fasih, ya, yang bisa membaca Al-Quran, ya, tahu bacaan sholat, ya. Kalau memang tidak ada yang fasih, ya siapa yang paling fasih di antara kalian, ya yang laki-laki tentunya. Kalau jamaahnya ada yang laki-laki, itulah yang berhak menjadi imam, ya. Kemudian bagaimana apabila imamnya batal, ya tahu-tahu pas ruku Allahu Akbar, ya terkentut pak imamnya, ya maka pak imam tersebut harus mundur, ya dari posisinya imam, dia membatalkan salatnya. Bagaimana dengan jamaah yang lain? Apakah jamaahnya juga harus mundur? Ya tidak. Ya, jamaahnya yang di belakang imam berhak menggantikan posisi imam. Ya, bagaimana caranya? Ya, maju ke depan. Misalnya gini, imamnya sudah kentut nih, yang di belakang maju 1 langkah, ya, diam dulu, 1 langkah, diam dulu, ya, sampai ke tempat imam. Tapi tidak boleh jalan berterus, ya. Ya, jalannya terus harus berhenti agar tidak sampai terjadi pergerakan 3 kali berturut-turut dalam sholat. Karena pergerakan 3 kali berturut-turut di luar rukun sholat akan membatalkan sholat, itu menurut mazhab Syafi'i. Maka kita harus ya begitu cara menggantikan imam, ya. Terus Pak, bagaimana Pak kalau misalnya Pak imamnya ini kentut cuman tidak mau ngaku, ya. Ya dosa maka ditanggung oleh imam. Jamaahnya tetap sah sholatnya, insyaallah, ya. Kemudian bagaimana kalau imam misalnya melakukan kesalahan? Ya, misal begini. Sholli fardal maghribi imaman ta'ala Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ya, ternyata imam lupa baca Fatihah, ya. Maka kalau kita jamaah laki-laki menegur dengan ucapan subhanallah. Subhanallah gitu ya ucapkan. Ya, sekali. Tidak juga sadar-sadar subhanallah. Tidak juga subhanallah ketiga kali. Ya, ketiga kali tidak sadar maka kita bantu Al-Fatihah, ya. Fatihahnya ketinggalan kita ingatkan. Ya. Kalau perempuan cara mengingatkannya bagaimana? Ya menepukkan tangannya, ya. Ya. 1 kali aja, ya. Tidak usah pakai kayak tepuk pramuka pula, ya. Cukup menepukkan punggung tangannya, ya, sebagai mengingatkan, ya. Kalau memang tidak juga, ya maka kesalahan pada imam. Makanya sebagai imam itu harus mengerti bagaimana tata cara sholat berjamaah, mengerti bagaimana kalau ia batal, mengerti bagaimana kalau ia salah, ya. Terus yang terakhir, bagaimana apabila kita ragu dalam rakaat misalnya, ya. Ini 2 rakaat atau 1 rakaat, ya. 2 rakaat atau 3 rakaat, ya maka kita ambil yang jumlahnya paling kecil, ya. Kalau kita ingat ragu-ragu antara 2 rakaat dan 3 rakaat, berarti kita ambil yang 3 rakaat. Kemudian setelah sholat nanti jangan lupa sujud sahwi, ya. Subhana man la yanamu wa la yashhu, ya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, ya. Sujud sahwi itu adalah sujud lupa, ya. Ya, kita yakin bahwa Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ya, demikian materi tentang salat berjamaah, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita. Selanjutnya halaman 38 yang pilihan ganda silahkan diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi cepat berakhir.